Cerita ini dikirim oleh Ari. Jadi, Mas Ari ini awalnya tinggal dan kerja di daerah Jawa Barat. Tapi, beberapa bulan yang lalu, dia itu dipindah tugaskan ke kantor yang ada di daerah Jakarta Timur. Ya udah, karena udah jadi tugas, dia pun harus menerima itu. Tetapi sebelum memboyong istri dan satu anaknya ke Jakarta Timur, Mas Ari ini udah lebih dulu nyari-nyari kontrakan. Syarat buat nyari kontrakan yang enak, menurut dia dan keluarganya, itu ada 3. Yang pertama, kontrakannya itu nyaman, gak terlalu jauh dari kantor. Jadi kalau misalkan pergi pulang pergi gitu, itu juga gak memakan biaya, dan juga gak memakan waktu. Dan yang ketiga, budgetnya itu minim, murah. Ataupun masuk di kantongnya mereka. Pergilah tuh Mas Ari ke Jakarta Timur duluan, ke dekat kantornya, nyari-nyari di situ. Dia itu mulai datengin beberapa kontrakan. Dari mulai 1, 2, 3, lumayan banyaklah katanya yang didatengin sama dia. Tapi akhirnya, Mas Ari ini menetapkan satu kontrakan yang bakal dia sewa. Kontrakan yang bakal disewa ini, bangunannya itu emang gak terlalu bagus dibandingin kontrakan-kontrakan yang tadi dia liatin sebelumnya. Tapi ini cukup dekat dari kantor, lingkungannya juga kelihatannya nyaman, dan harganya murah banget untuk kontrakan 3 petak. Harga disewa di situ tuh pasarannya sekitar 1 jutaan. Tapi kontrakan yang Mas Ari sewa, ini harganya cuma 250.000. Nah, awalnya emang ada kecurigaan. Oh kan bener curigaan, kok ini harganya bisa jauh banget, lebih murah gitu. Tapi karena yang punya adalah pasangan kakak dan nenek, jadinya Mas Ari ini gak terlalu mikir aneh-aneh, kan kebiasaan ya. Nah kalau orang udah kakak nenek, udah tua, kalau jualan sesuatu, atau penyewain sesuatu, harganya pasti murah kan? Gak terlalu mikirin untung. Pindahlah Mas Ari beserta keluarganya ke kontrakan itu. Awalnya, semua berjalan normal. Orang-orang di sekitar kontrakan itu juga menerima keluarga Mas Ari dengan sangat baik. Tibalah setelah beberapa hari, setelah tinggal di situ, anaknya yang bernama Ikram, yang umurnya saat itu masih berumur 4 tahun, itu mulai terlihat melakukan hal-hal gak seperti biasanya, gak seperti sebelumnya. Suatu hari, ketika Mas Ari ini pulang kerja, istrinya itu ceriakan, kalau tadi sore, setelah dimandiin, Ikram itu gak mau main di luar. Padahal sebelum-sebelumnya, selalu kalau habis mandi sore, itu maunya pasti main di luar. Kok ini tumben gak mau? Ya udah, akhirnya main di ruangan depan tuh sambil nonton TV. Pas lagi asik-asiknya main, Ikram bilang ke ibunya mau ambil minuman ke belakang. Ya biasa aja, Ikram ini udah dibiasain hidup mandiri, jadi kalau sekedar ambil minum, dia udah bisa gelas khusus buat dia juga udah ditaruh di tempat yang gampang diambil. Ikram pun ke belakang, nyambil minum. Tapi kok lama banget, gak balik-balik lagi ke depan. Ibunya yang penasaran pun jalan ke dapur di belakang. Ternyata ibunya ini ngelihat Ikram itu kayak lagi berbicara dengan sesuatu, dan arah pandangannya itu ke arah samping lemari tempat mereka itu naruh piring dan gelas. Di situ ibunya ini nanya, "Ikram, kamu lagi ngapain nak?" Ikram itu jawab, "Ini lagi main sama tante." Si Ikram jawab kayak gitu sambil nunjuk ke samping lemari itu. Ibunya yang kaget mendengar jawaban Ikram, langsung menggendongnya dan ngajak Ikram main keluar rumah. Dengar cerita dari istrinya, Mas Ari ini gak begitu nanggepin dan gak ambil pusing, karena baru gitu doang ya. Menurut dia mungkin Ikram ini halusinasi ataupun ya namanya anak kecil kan ya, pasti ada hayalan-hayalan gitu. Malam harinya sekitar jam 1 malam, ketika lagi tidur, tiba-tiba Mas Ari ini ngerasa kayak ada yang jalan di kasurnya dia, yang ngebuat badannya ini bergerak ke sana kemari. Mas Ari lalu coba membuka matanya. Nah begitu Mas Ari buka matanya, dia itu ngelihat anaknya si Ikram ini sepersekian detik melayang dan langsung jatuh terduduk di kasur. Posisi anaknya itu melayang kayak digendong seseorang. Mas Ari itu nanya, "Kamu habis ngapain?" Itu Mas Ari itu nanya sambil agak-agak takut juga sebenarnya. Ditanya sama ayahnya, Ikram ini enggak jawab. Dia itu malah sempat ngeliat ke atas terus baru nengok lagi ke ayahnya dan bilang enggak ngapa-ngapain ya. Nah setelah itu Ikram langsung tertidur lagi. Di situ Mas Ari itu kepikiran dengan apa yang baru aja terjadi, apa yang baru aja dia lihat.
Dia itu benar-benar mikir apa beneran tadi anak gue melayang, atau gue salah lihat ya, karena halu gitu, masih ngantuk gara-gara baru bangun tidur. Setelahnya Mas Ari itu, sama sekali enggak bisa tidur sampai pagi. Tetapi dia itu pas pagi enggak mau ceritain apa yang dia lihat ke istrinya, karena takut istrinya ini makin panik, karena kan pas sore atau malamnya itu kan udah cerita ya, kalau anaknya itu, habis kayak cerita sama kuntilanak gitu. Beberapa minggu setelah kejadian itu, enggak pernah ada yang terjadi lagi, atau lebih tepatnya mungkin terjadi sesuatu. Tetapi Mas Ari dan istrinya enggak melihat, karena ketika bulan kedua mereka tinggal di situ, anaknya nih, si Ikram, tiba-tiba cerita kalau dia itu dijahatin. Setelah cerita kayak gitu, ibunya ini nanya, dijahatin sama siapa nak? Emangnya kamu diapain? Terus si Ikram ini jawab, sama tante, sama om yang ada di dapur, aku tuh tadi dicubit, karena nggak mau mainin beras. Ikram lalu nunjuk ke tangan kanannya, yang ternyata udah ada bekas merah di situ. Ibunya lalu mengajak Ikram ke dapur, tapi ketika udah mendekati dapur, Ikram itu nggak mau, dan nangis kencang banget, mukanya juga benar-benar menunjukkan muka ketakutan. Ikram ini nangis-nangis sambil ngajak keluar, enggak mau bu, tante sama omnya masih ada, matanya merah. Seketika ibunya Ikram ini merinding sekujur tubuh. Dan tiba-tiba aja, keran di kamar mandinya menyala, istri Mas Ari lalu gendong Ikram keluar, dan menceritakan ke tetangga, tapi di situ tetangga nggak ada yang cerita apa-apa, justru mereka ini baru pertama kali dengar hal-hal seperti ini, hal-hal menakutkan, di kontrakan itu. Karena sebelum-sebelumnya nggak pernah kejadian apa-apa, istrinya Mas Ari lalu nggak berani pulang, dan tetap numpang di tetangganya, sampai suaminya itu pulang. Hari itu suaminya pulang sekitar jam 7 malam. Mas Ari lalu diceritain semuanya, istrinya sudah minta pindah, tapi Mas Ari ini memutuskan untuk nanya dulu ke orang yang ngerti sama hal-hal ini. Mungkin bisa dibersihin dulu, atau diusir dulu lah, kata Mas Ari, karena kalau pindah, mereka kemungkinan enggak akan dapat lagi kontrakan yang harganya murah dan nyaman kayak di situ. Nah kebetulan besoknya itu adalah hari Sabtu, jadinya Mas Ari ini enggak kerjakan ya, dan dia itu berencana buat dianterin sama temennya ke orang yang bisa masalah kayak gini-ginian, rencananya begitu. Tapi ternyata ketika malamnya ada kejadian yang bikin Mas Ari itu memutuskan untuk langsung pindah. Jadi malam itu sekitar jam 11 malam, Mas Ari yang masih nonton TV itu kebelet buang air kecil. Pergilah dia ke toilet. Ketika sedang buang air kecil, dia itu tiba-tiba ngedengar suara anaknya seperti nangis. Tapi cuma sesaat, setelahnya suara Ikram itu berhenti, selesai buang air kecil. Mas Ari itu sempat ngeliat ke kamar, tapi anaknya udah tidur lagi. Ya udah Mas Ari ini lanjut nonton TV di ruangan depan, lagi asik-asik nonton TV. Mas Ari ngerasa di tengkuknya itu ada hembusan angin yang cukup dingin, yang ngebuat seluruh tubuhnya itu merinding. Dia coba lihat tuh ke sekitar, tapi gak ada apa-apa. TV Mas Ari itu ditaruh di atas rak kayu, yang di bawahnya itu terdapat beberapa barang. Gak lama setelah itu, Mas Ari ngelihat seperti ada yang bergerak keluar di antara barang-barang di bawah TV. Mas Ari di situ tuh bisa ngelihat ada dua pasang mata merah menyala memperhatikan dirinya. Mas Ari yang ketakutan lalu mundur, sampai badannya itu mentok ke tembok. Tiba-tiba keluar dua sosok, keluar dari barang dan berdiri menutupi TV. Dua sosok ini adalah sepasang laki-laki dan perempuan. Perempuan itu menggunakan pakaian dress putih panjang, dan yang laki-laki menggunakan kemeja putih berlumuran darah. Ini beberapa bagian tubuh sosok ini juga terlihat seperti memiliki luka. Dua sosok ini melotot ke arah Ari dengan mata merahnya dan tertawa-tawa dengan suara yang sangat kencang. Lalu Mas Ari ke arah kamar. Kalau ke arah kamarnya, dia tuh ngeliat ke dapurnya, karena kan satu lorong. Tapi Mas Ari itu juga bisa ngeliat di dapurnya ada satu sosok anak kecil dan dua sosok laki-laki lain tengah berdiri menatap tajam ke arahnya. Lalu Mas Ari ngebangunin istrinya dan langsung ngegendong Ikram buat ngungsi ke rumah temannya. Istrinya itu belum diceritain apa yang terjadi, tapi pas dibangunin kan panik gitu ya. Istrinya ini kayak tahu ada hal mengerikan, makanya muka Mas Ari itu panik ketakutan gitu, dan buru-buru nyuruh pergi. Akhirnya mereka pun pergi dari situ dengan panik, dan ngungsi ke rumah temannya Mas Ari. Akhirnya, besok siangnya, mereka itu langsung ngambil barang-barang mereka,
ngambil barang-barang mereka semua, buat pindah ke kontrakan yang udah dicariin sama temannya Mas Ari. Ya walaupun harganya itu harga normal, sekitar 1 jutaan, tapi yang paling penting, mereka itu nggak tinggal di sarang setan, yang bisa aja membahayakan nyawa mereka, dan juga nyawa anaknya.